Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Marzukon dari Prodi S1 Teknik Informatika NIM 18051204053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat skema jaringan perusahaan menggunakan Microsoft Office Visio. Sebelumnya, apa sih Microsoft Office Visio itu? Microsoft Office Visio atau biasa disebut dengan Microsoft Visio merupakan sebuah software komputer yang biasanya digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, atau skema jaringan. Selain Word, Excel, dan PowerPoint, Microsoft Visio juga termasuk dalam paket Microsoft Office. Software ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagramnya. Jadi Microsoft Office Visio ini merupakan suatu aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat diagram dan skema jaringan. Microsoft Office Visio pertama kali dikenalkan tahun 92, yang mana dibuat oleh Visio Corporation. Namun pada tahun 2000 software ini diakuisisi oleh Microsoft. Selain itu, setelah itu Microsoft Visio dapat dibedakan menjadi 3 edisi, yaitu standar, profesional, dan online. Tentu saja dari ketiga edisi tersebut memiliki fitur, kapabilitas, serta harga yang berbeda-beda. Dengan software ini dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kinerja, mulai dari mempersiapkan penggambaran diagram seperti DFD, ERD, UML, jaringan, rancangan user interface, dan sejenisnya. Terlebih adanya sejumlah template yang disediakan dapat memungkinkan pengguna untuk membuat diagram dengan mudah, intuitif, serta profesional. Jadi dengan bantuan software Microsoft Visio ini, pengguna dapat merancang terlebih dahulu jaringan yang akan diterapkannya nanti. Perancangan dapat menggunakan DFD, ERD, UML, jaringan. Dalam Microsoft Visio juga sudah disediakan berbagai template desain, jadi nanti kita tidak perlu repot-repot untuk membuat desain dari awal, tinggal mengikuti template dan mengambil stensil yang ada pada Microsoft Visio. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Microsoft Visio. Terlepas dari pengertian Microsoft Visio yang diterangkan di atas tadi, tentu kita telah menyadari bahwa Microsoft merilis Visio dengan tujuan serta fungsi tertentu. Fungsi utamanya tidak lain sebagai software diagram dan grafik vektor. Berikut beberapa fungsi serta manfaat dari Microsoft Office Visio. Yang pertama, membuat diagram profesional. Dengan berbagai fitur yang disediakan Microsoft Visio, pengguna dapat membuat diagram secara cepat, efisien, serta profesional. Terlebih didukung dengan sejumlah template menarik untuk semua jenis diagram yang diinginkan. Jadi dalam Microsoft Visio nanti kita bisa menggunakan template-template yang ada, dan nantinya template tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan diagram yang bagus, presisi, dan profesional. Yang kedua, mudahnya menampilkan informasi terperinci. Selain menghasilkan diagram dengan nuansa profesional, dengan Microsoft Visio, pengguna juga dapat memungkinkan untuk mendokumentasikan alur kerja atau proses dengan mudah. Dalam hal ini, dapat meningkatkan kejelasan informasi dan mengidentifikasi peluang penyempurnaan. Atau bahkan dengan pemetaan diagram tersebut, pengguna dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat. Jadi di dalam Microsoft Visio juga disediakan menu-menu yang dapat mendukung untuk menampilkan informasi terperinci, seperti teks, terus ada legenda, dan lain-lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kinerja. Karena dalam Microsoft Visio, pengguna dapat menyelesaikan diagram dengan mudah, jadi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk lebih efisien dalam mendesain
rencana atau rancangan miliknya. Apalagi terdapat fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna dapat menyatukan ide atau wawasan dalam satu lembar kerja. Dalam hal ini tentu saja akan mempercepat pekerjaan serta meningkatkan kinerja. Artinya, pengguna dapat menggunakan waktu kerja secara efisien dan tidak membuang waktu secara percuma. Jadi, tujuan utama kita menggunakan Microsoft Visio yaitu salah satunya untuk meningkatkan efektivitas kerja agar lebih efektif dan efisien. Setelah kita membahas kegunaan dan fungsi dari fitur di Microsoft Visio, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangan Microsoft Visio. Setiap aplikasi pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengingat tidak ada software atau aplikasi yang sempurna di dunia ini. Dalam hal ini, banyak dari pengguna rasakan ketika menggunakan Microsoft Visio. Banyak kelebihan yang ditawarkan melalui Microsoft Visio ini, diantaranya adalah mudahnya pengoperasian serta bermacam template yang menarik. Berikut beberapa ulasan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di Microsoft Visio. Yang pertama, kelebihan dari Microsoft Visio, user friendly. Jadi, tampilan dalam Microsoft Visio itu mudah digunakan untuk pengguna, mudah dipahami dan tidak rumit. Semua fitur tersedia dan dikelompokkan menurut kategorinya masing-masing. Seperti ada home, insert, data, dan lain-lain. Yang kedua, buat diagram profesional dengan mudah. Dengan disediakannya template-template profesional yang sudah ada di Microsoft Visio, pengguna bisa mendesain diagram-diagram secara presisi dan profesional tanpa harus mendesain dari awal lagi. Yang ketiga, tools yang mudah dipahami. Jadi di Microsoft Visio tools-toolsnya sudah tersedia dengan rapi dan mudah dipahami, sudah dikelompokkan menurut kategorinya masing-masing. Banyaknya pilihan gambar yang nomor 4. Jadi di Microsoft Visio stensilnya banyak sekali, jadi nanti kita bisa memilih gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Seumpama dalam stensil jaringan ada yang berbasis 2 dimensi, ada yang berbasis 3 dimensi, dan yang lain. Jadi, di dalam setiap stensil kita bisa memilih banyak sekali gambar-gambar yang kita inginkan. Tersedia template menarik. Jadi, di dalam Visio sudah tersedia template bawaan yang sangat menarik. Jadi, nanti tinggal digunakan oleh pengguna. Yang keenam, fitur kolaborasi, yaitu kita bisa menuangkan beberapa ide atau gagasan kita dalam satu lembar kerja. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Visio. Yang pertama hanya untuk platform Windows. Jadi karena ini keluaran Microsoft, jadi untuk penggunaan aplikasi Microsoft Visio hanya bisa digunakan untuk platform Windows saja. Namun tidak perlu khawatir bagi pengguna Mac atau Apple, karena Visio online yang dapat menggunakan untuk membuat diagram di aplikasi browser. Jadi di Visio ini tidak hanya aplikasi saja, jadi ada versi browser atau versi webnya yang dapat diakses menggunakan perangkat Windows maupun Mac. Yang kedua, tidak gratis atau berbayar. Jadi untuk menggunakan Microsoft Visio, pengguna diharuskan membelinya terlebih dahulu dengan harga mulai 78 ribuan per bulan sampai dengan 9 jutaan untuk Visio Profesional 2019. Jadi untuk menggunakan Microsoft Visio, kita diwajibkan untuk membelinya terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah fitur Microsoft Visio.
Meskipun terbilang mahal harganya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Microsoft Visio dikenal sebagai salah satu aplikasi pembuat diagram terbaik. Jadi ada harga, ada rupa. Jadi Microsoft Visio merupakan salah satu aplikasi pembuat diagram terbaik. Beberapa fitur yang terdapat dalam Microsoft Visio, yang pertama Auto Connect. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan shape baru dengan shape yang ada pada halaman secara otomatis. Jadi untuk menghubungkan antar shape dalam Visio, kita bisa menggunakan menu atau fitur Auto Connect biar kita dapat mengkoneksikan antar objek secara otomatis. Yang kedua, data grafik. Fitur ini dapat memvisualisasikan data yang terdapat dalam shape tertentu. Selanjutnya ada data link, berfungsi untuk memudahkan dalam menghubungkan diagram dengan sumber data dengan shape data, serta mengatur hubungan tersebut. Selanjutnya ada tema, mengubah tampilan diagram supaya lebih menarik untuk dilihat. Jadi di Microsoft Visio ini ada tema yang bermacam-macam, jadi nanti gambar atau diagram yang kita hasilkan bisa lebih menarik untuk dilihat. Selanjutnya ada visualizer data, ubah data peta proses Microsoft Excel menjadi diagram Visio. Jadi dalam Visio ini juga bisa mengimport data dari Microsoft Excel yang nantinya bisa digunakan dalam membuat diagram di Microsoft Visio. Baiklah, ini merupakan skema jaringan dari sebuah perusahaan, rancangan skema jaringan yang dibuat menggunakan Microsoft Office Visio. Jadi saya jelaskan di sini, di dalam perusahaan ada berbagai macam elemen atau pembagian jaringan yang digunakan, seperti ada pimpinan, sekretaris, ruang manajer, ada ruang publik, ruang rapat, bagian personalia, bagian administrasi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Jadi di dalam perusahaan terdapat beberapa pengelompokan jaringan, akses jaringan. Hal ini bertujuan untuk membatasi akses jaringan dalam perusahaan tersebut. Jadi bagian pimpinan bisa mengakses seluruh dari jaringan perusahaan. Bagian manajer cuma bisa mengakses di jaringan tertentu saja. Bagian pemasaran hanya bisa mengakses bagian pemasaran. Bagian keuangan hanya bisa mengakses data-data keuangan. Bagian administrasi bisa mengakses data-data berhubungan dengan administrasi. Bagian personalia hanya dapat mengakses data-data yang berhubungan dengan personalia. Terus ruang rapat hanya dapat mengakses data-data tertentu, dan ruang publik juga dapat mengakses data-data yang bersifat umum saja. Jadi di dalam elemen jaringan perusahaan terdapat pengelompokan data untuk memecah atau membagi akses jaringan kepada pengguna-penggunanya. Dalam contoh ini, saya menggunakan internet sebagai sumber dari jaringan yang digunakan dari perusahaan tersebut. Terus saya juga menggunakan server. Jadi perusahaan ini memiliki server khusus, server pribadi untuk menyimpan data-datanya. Terus ada access point yang disalurkan ke laptop milik pimpinan dan sekretaris. Ada access point juga yang ditujukan untuk publik. Terus ini ada router utama bercabang melalui switch ke bagian-bagian dari perusahaan. Ada switch 1 ke ruang manajer, terhubung dengan 2 komputer dan 1 printer. Switch 2 bagian pemasaran, terhubung dengan 2 komputer dan 1 printer.
bagian keuangan. Switch 3 terhubung dengan 3 komputer dan 1 printer. Switch 4 terhubung ke bagian administrasi dengan 3 komputer dan 1 printer. Switch 5 terhubung dengan bagian personalia dengan 3 komputer dan 1 printer. Switch 6 terhubung ke ruang rapat. Jadi di dalam jaringan perusahaan ini, skema jaringan sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok akses jaringan. Ini dibuat menggunakan Microsoft Office Visio sehingga tampilan dari skema jaringan ini terlihat profesional dan menarik. Mungkin itu saja presentasi penjelasan mengenai pembuatan skema jaringan menggunakan Microsoft Office Visio dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.